Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan, banyak sekali kita bisa ngakali sesuatu dan mengkondisikan dengan situasi yang kita hadapi. Nggak ada duit, nggak usah kakek pola. Iya tuh, mau beli ini beli itu. Ini niatnya investasi bro, untuk YouTube bro, kelas dunia bro. Wis, enggak wis, cukup wis. Tunggu dulu, sabar, bikin dulu dan bikin dulu. Siapa sih yang nggak pengen jajan ya? Saya juga pengen jajan. Jajan dalam arti yang baik. Artinya begini, ketika saya pusing-pusing tentang memasukkan audio dari PC, outnya itu masuk ke mixer kemudian menyebabkan dengung suara, itu saya sempat mikir harusnya dulu saya itu beli Focusrite, bukan beli Behringer Q802 USB. Sempat ada penyesalan seperti itu. Padahal itu sudah lebih dari cukup. Nah, ketika misalkan saya juga pengennya itu mic yang wow ya, atau misalkan Shure SM58 yang harga 2.700.000 itu, atau misalkan juga Shure 48 yang harganya 1.700.000. Siapa yang nggak pengen ya toh? Ada keinginan-keinginan, misalkan saja ketika saya ada duit waktu itu, saya sudah kenceng-kenceng mau beli Focusrite, tetapi uangnya dipakai untuk hal lain. Jadinya apa? Nggak jadi beli Focusrite. Entahlah, takdirnya akhirnya saya beranggapan bahwa oh nggak jadi beli Focusrite, gimana lagi, uangnya kepake untuk keperluan keluarga. Setelah kemudian nggak bisa beli Focusrite, saya jadi browsing-browsing sebenarnya ini gimana ya supaya audionya makin ciamik. Ketemulah dengan Zoom H4n Pro Black misalkan, atau Zoom H5 yang melegenda itu ya. Saya membayang-bayangin, wow, alat ini kelas dunia. Kemudian ada pikiran-pikiran seperti, kalau misalkan saya bawa alat ini untuk outdoor kemudian merekam suara knalpot di daerah Rungkut itu misalkan, kayaknya banyak yang suka. Jadi angan-angan seperti ini, jajan barang satu sama lain itu selalu ada dan saya merasakannya. Namun semuanya itu berujung ke sebuah realitas ya, bahwa kita ternyata tidak punya uang. Akhirnya ya harus mensyukuri alat yang ada ya. Kemudian beli mic-nya itu bukan Shure SM58 atau Shure 48, jadinya Kretz Beta 58 yang tembakan Shure SM58 itu. Kalau Shure SM58 harganya 2.700.000, Kretz SM58 harganya 170.000 dengan kualitas audio seperti ini. Itu karena kita semuanya, saya pribadi tidak punya uang. Tetapi the show must go on. Artinya mau nggak mau harus tetap ngonten. Ya meskipun nanti kalau punya duit kayaknya tetap deh Zoom H5 ya yang jadi favorit itu. Oke, tadi ngomong ngalun ngidul tentang hal-hal yang saya temukan saat ini. Tapi kita akan lanjut, sebelum itu kita intermezzo dulu Cak Bro. Intermezzo, saya ngumpulkan beberapa video yang sudah saya dapatkan dari internet dan semoga saja Anda Alatnya putar terhibur. satu arah seperti ini. Santelin aja, masukin seragamannya kayak mulai hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kalau udah rapi, angkat satu digeser lemari Wih, kakak kelas ya. longgar. Digantung pun dipaku seperti ini rapi. Dipaku di dinding di dashboard rapi. Kalau fungsi yang kedua buat ngejemur, kalau ngejemur tak perlu pakai. Loh, kelas dunia ini ya. Kelas dunia. Kalau seperti ini itu marketingnya jelas handal ini ya. Kalau seumpama sampean bos atau saya bos ketemu orang seperti ini, waduh, seneng Pak, bisa menjelaskan sesuatu itu bisa lancar gitu loh. Jepit kena Ini nguasai product knowledge ya. angin tak mudah lepas. Hujan turun, ibu sekali angkat jemuran 20 pakaian tak usah bawa bak cucian. Praktis ya. Harganya lagi ada promo kakak. Loh, toh harganya lagi ada promo. Seneng saya Pak Bro. Kelas dunia. Mantap, mantap. Aduh ya. Next ini adalah isi bensin. Isi bensin plat Z, berarti dari Tasikmalaya atau apa ya? Gitu isi bensinnya bro. Dari pakai literan kayak dulu jual lengogas gitu ya. Lengogas yang akhirnya sekarang ganti dengan gas beneran. Keren loh ini. Keren loh. Biasanya kalau di daerah saya dibotolin. Ini sih enggak ya. Ini praktis ya. Praktis sekali ini. Jos. Jarang-jarang ini ada bro. Ya adanya di plat Z doang.
What is this? She's sniffing them? Apa ini? He's like, babe, come look. Apa ya? Wait for it. Saya wait. Ada apa ini? Mancing apa ini? Mancing kayaknya ya. Mancing di rawa-rawa. Lu. Lihat itu. Ada buaya, Pak Bro. Ini bukan buaya, aligator ya. He said, that's plastic. Lu mengintai begitu, mengintai. I was sniffing. Lu ya. Oh Ya my ampun. god. Holy shit. Shit holy ya. Oh my god. I just got. Oh Lu kan, itu bahaya nyate, Pak Bro. my god. Guys, I'm not kidding. I shit. Lu. Kayak nginceng gitu ya. Jadi dia itu mengintai begitu. Kelas dunia. Kayak kalau seumpama ada juga motivator apa namanya dunia trading itu. Jadilah Anda buaya. Karena buaya itu terbukti sejak zaman dinosaurus sampai sekarang masih bisa survive. Makanya untuk menunggu market supaya pas crash ya crash, kalau enggak dia itu apa? Waktunya buy, misalkan dia di bawah, tunggu sampai titik terdalam, nunggulah seperti buaya. Oh. Okay. Aduh, ngeri loh Pak Bro. Kayak gitu itu, waduh, saya nggak bisa bayangkan kalau dicatek seperti itu ya, bahaya banget. Gak masuk. Ini ngeri sedap ini ya. Next video. Nah, ini awalnya saya tuh bingung ya, ini video apa? Ya kok bisa bicara gitu, mau komentar juga. Karena saya sudah siapin dulunya kan, sudah ada kira-kira ini video ini tentang bahas apa gitu ya. Ini backgroundnya Pak Bro. Ini backgroundnya itu kalau sekilas melihat itu kayak green screen ya. Tetapi ketika di sono itu kayak loh sungguhan gitu ya. Green screennya ataupun misalkan backgroundnya ini kelas dunia asli kayaknya, tapi juga sepertinya ini adalah green screen sepertinya ya. Tapi saya sembarang mau green screen mau itu background sungguhan tidak jadi soal. What is this? Кто просил бутылку стеклянную? Loh, mancep Cak. Пожалуйста, можно и бутылку стеклянную воткнуть. Красота. Iso lo ya. Iso ngono iku, Bro. Кто просил бутылку стеклянную? Loh, kok bisa ya? Botol padahal. Kayaknya bahasa-bahasa Rusia ini, bahasa-bahasa Rusia daerah-daerah kono pokoknya. The way this kid show respect to driver is damn cute. Nyebrang. Yuk, nyebrang. Pakai topi ya. Loh, kelas dunia. Loh. Ini masuk ini menghormati betul. Sudah dikasih jalan ya, kita tahu diri sejak kecil loh Pak Bro ya. Pasti menghormati kalau kayak gini. Sejak kecil ditanamkan berterima kasih pada orang, sopan pada orang. Loh, masuk loh ya. Nggak tahu, mungkin saja di Jepang atau di mana, ini saya kurang paham. Tetapi memang budaya untuk menghormati ataupun memberikan sesuatu pada orang yang sudah memberikan kita kesempatan itu harus dibudayakan sedari awal ya. Misalkan kalau Anda ada beli makanan begitu di restoran, di warung, orangnya kemudian sudah membawakan Anda minuman, bilang terima kasih Cak, terima kasih Neng, matur nuwun Cak gitu. Meskipun kita beli. Tapi budaya sopan itu enak ya. Enak banget kalau dilihat itu. Sopan itu ndak harus ibaratnya itu kalem, itu ndak. Meskipun misuhan, meskipun omongannya jorok, meskipun mentalitasnya itu kayaknya keras, tetapi asalkan dia tidak pernah melukai sesuatu, misalkan hal-hal yang sangat-sangat berbahaya, misalkan mencuri, ngomong gak enak, ataupun memfitnah, kalau orangnya bertanggung jawab dan penuh dengan kebaikan, meskipun temperamental atau gimana, tetaplah itu dihitung sebagai sifat yang baik, akhlak yang baik. Nggak harus diem aja ya. Orang yang ngomong aja ya tentu pasti punya akhlak yang baik juga. Ada golongan seperti itu. Nggak akhlak yang baik itu diem aja. Seperti gini, matur nuwun ya, sedari kecil. Ngomong apa Jojo? What is this? Opo ya Bro? Nel 300 nangis lihat ini.
Waduh, aduh. Kok bisa ya? Ya, mesinnya mesin Honda, kayak Honda mesin ini Pak Bro. Oh, Honda ngomong Honda itu gopok, ini Honda ngangkut tugasnya L300 ini diwakili sama Tosak jadi-jadian ini ya. Apalagi ini? L- aduh, taya. Gitulah ya. Jadi balik lagi ke persoalan tadi itu bahwa rasa pengen jajan, rasa kurang satu, dua, tiga hal. Saya itu sempat putus asa sekali untuk urusan audio ya. Bahkan saya cenderung emosional. Ini sudah kudu apa maneng begitu loh. Saya harus beli apa lagi nih supaya audionya itu bagus. Misalkan saya beli mic Bando yang ketika saya buka kemudian saya tutup lagi karena memang nggak cocok ya, nggak cocok, mudan-mudun nih, turun aja. Wes tak taruh lagi sudah. Kemudian saya iklankan di talkbank.id. Kemudian untuk itu saya sertai waktu pembelian di Shopee itu saya sertai dengan beli tembakan mic Shure ini, Kretz 5 A5 Kretz Beta 58 ini ya. Nah, sekarang yang banyak kepake itu ternyata Kretz-nya Pak Bro. Saya sudah cukup satisfied dengan suaranya, hasil suaranya. Apalagi ini mic dinamik ya. Jadi suara yang dari luar tuh masuk, kemudian ini karena mic dinamik nggak kedengaran. Akhirnya yang kedengar adalah yang keluar dari cocot saya saja. Nah, ini ternyata dengan Kretz ini, dengan budget yang sekarang sudah sangat-sangat minimum bagi saya, ini sangat-sangat membantu sekali. Saya bersyukur sekali. Oke, untuk kemudian mic-nya teratasi. Kemudian ada juga kepinginan itu, misalkan ya, saya pengen headphone kan posisi penting ya. Itu saya beli headphone, ternyata output audionya dari komputer nggak bisa masuk ke mixer. Wes, kalaupun masuk ada suara denging. Amburadul. Ini browsing lagi ke YouTube, ini apa sih sebabnya? Sebabnya adalah ground dari GPU katanya begitu. Itu bisa diatasi dengan ground loop isolator. Kemudian saya beli ground loop isolator, nunggu kira-kira 2 minggu karena pemesannya Shopee lewat Cungkuok ya, jadi dikirim dari luar negeri. Setelah datang sumringah saya. Ketika saya colokkan ternyata memang suara dengingnya hilang, suara groundnya itu hilang. Tapi suaranya jadi kecil sekali kalau di monitor itu, gak masuk lagi ya toh. Akhirnya saya putus asa, gini aja wis. Ini mixer ini tidak saya pakai, tidak saya kasih input dari PC. Jadi yang ke PC itu hanya line in saja melalui kabel USB. Yang tercolok di mixer adalah mic ini doang. Lah, gimana kalau saya mereview video misalkan ya, kan ada audionya. Gampang wis, speaker out-nya itu atau line out-nya dari PC itu saya masukkan ke ampli. Anda bisa masukkan ke speaker aktif, no problem. Kemudian saya ada salon nganggur, speaker nganggur, saya colokin ke speaker nganggur itu. Sudah keluar suaranya. Nah, apakah pertama itu keluar ada feedback ya? Kok ada feedback gitu ya? Ternyata setting saya di OBS yang salah. Dan sekarang saya sudah sangat satisfied dengan hasil ini, dengan budget yang minim ini, dengan setup yang sudah saya punya, the best I can. Akhirnya saya bisalah. Sekarang alhamdulillah untuk urusan dubbing, untuk urusan komentar video sudah bisa diatasi. Wow, 14 menit sudahan bro, kelas dunia. Nah, setelah intermezzo yang kedua, kita akan membahas apa sebenarnya hal yang terpenting yang harus disiapkan sebagai ya YouTuber pemula ya, sama-sama pemula. Jadi kita analisis gimana nih ya, enaknya pemula ini piye penake ya. Lanjut ke intermezzo, ya toh. Mechanical design. Kerennya ada absorbernya begitu ya. Mantap loh. Kerennya ada absorbernya. Nah, absorbernya aja mahal itu bu. Sekoknya itu kelas dunia. Squid Game. Kok bisa ya? Kok bisa pas gitu? Ini acara tengah-tengah malam dulu yang biasanya itu ternyata adegannya hampir sama. Ono erek kegiatan narapidana.
Kegiatan narapidana di malam hari. Ini kondisi Lu solawatan Pak Bro, kelas dunia Pak Bro. pada saat malam. Ini benar-benar pondok tobat ini ya. Kondisi penjara kalau Narapidana di dalam penjara malam hari. Kelas dunia ya, kelas dunia. Ini saya penasaran di penjara mana. Kegiatannya positif sekali harusnya. Bukan positif sekali, ini sangat positif ya, solawatan kok. ini kondisi pada saat Ya Rasul salam alaika. Jadi seperti itu. Kelas dunia luar biasa di penjara, kemudian tobat ya. Kalau dulu itu ada istilah, ini istilah doang loh ya. Istilahnya adalah pondok itu penjara suci. Ya nggak pernah dengar istilah itu. Pondok itu penjara suci Pak Bro. Yang ibaratnya itu ya kok bisa itu loh sama-sama dikategorikan sebagai narapidana. Apa pondok ini, pondok suci ya. Kelas dunia. pada saat Jadi, malam. memang ya begitulah. Semoga saja segera keluar dan ketika keluar sudah menjadi orang yang baru ya. Ini bahas pondok apa sih tadi Rek? Bingung nggak? Oke lah, what next? Rover Bro. Rover. Ya, rover. Rovernya buat ngangkut semen. Laknat kelas dunia. Rovernya buat ngangkut semen Pak D. Uraan sampean Pak D, uraan pol sampean ya. Land Rover dibuat ngangkut semen. Maya ya, nggak ada kepingin tapi nggak ada emosi pisan. Harga kayu manis di dalam negeri dan di luar negeri. Di dalam negeri harga 30.000 sampai 40.000 per kilo. Ya, kayu manis harga luar negeri 1.120.000 per kilo. Apalagi? Kalau ini apa yang bawahnya ini, Bro? Pala 170.000 per kilo. Kalau di luar negeri harganya 1.140.000 per kilo. Iya kah? Kelas dunia. Jalan soki lek ngene iki eksportir ya. Kelas pelaut Jawa. Pelaut Portugis Diego de Couto dalam bukunya di Asia yang ditulis tahun 1645 menyebutkan orang Jawa adalah yang lebih dahulu berlayar sampai ke Madagaskar, Afrika. Loh iya dah. Ketika pelaut Portugis datang, Diego melihat kapal-kapal Yung Jawa yang sangat besar telah menguasai perairan Afrika dan orang-orang berkulit coklat yang mengaku sebagai keturunan Jawa. Loh iya dah. Kelas dunia kalau ini beneran ya. Sampai Afrika Pak Bro. Kelas dunia, kapalnya juga kapal gede loh. Berarti kalau orang atau sebuah bangsa sudah bisa buat kapal, teknologinya maju. Kalau bisa bikin kuil, ya jelas teknologinya maju. Wong sampai sekarang itu saya juga bingung dan mungkin sama juga bingung gimana ya piramid itu bangunnya itu gimana bisa bangun seindah itu dan semegah itu. Candi-candi juga kelas dunia berarti peradabannya maju ya. Diewangi demit biasa ya. Zaman dulu kan begitu. Ini apa? Itu mungkin wis mentok ya. Jadi ya sudahlah, ndak masalah. Yang penting semuanya tepuk tangan dan ndak masalah. Namanya juga training ya toh. Pertunjukannya juga semuanya orang-orang kita dimaklumi. Saya kira dimaklumi ya. No problem at all. Lanjut. Jam 19.00 di Jepang. Nggak ada orang cangkruk, nggak ada yang main game ya.
Kelas dunia, Mak Bro, kelas dunia. Kok bisa ya, kok bisa. Jam 19 ya kan. Ya belum ya toh, kupu-kupu malam belum keluar loh Pak Bro. PPKM kayaknya ini. Saya positif aja ini PPKM. Di Jepang juga mengenal PPKM ya. Jangan kemudian jam 19 di sana sudah tidur semua. Ini musim PPKM mungkin loh yo, mungkin loh yo. Kita lihat ini. Mak, Dila pakai jilbab ya? Coba deh. Buk pandan. Bau pandan. Biasanya bau pandan itu ketika momen mau hari raya ya kan, ada sirup-sirup begitu, ada campuran kelapa ya toh. Tapi ini gimana ya? Ya begitulah bau pandan ya. Koko pandan, pandan wangi. Harumnya itu enak banget loh. Jelas saya kalau bau pandan itu apa ya? Ibaratnya itu imajinasi saya itu kemudian nganggep itu kalau ditambahin es itu buat minum, seger banget bro. Kelas dunia ya, kelas dunia. Masuk Pol. Next, James Bond stuntman runs across 5 crocodile backs. Ini adalah stuntman zaman biyen ya. Temenan loncat di antara 5 buaya yang semoga saja jinak ya. Ini stuntman-nya James Bond. Saya nggak bisa bayangkan kalau Daniel Craig itu loncat nggak pakai green screen di atas buaya asli. Jangan buaya lah ya, kudanil atau misalkan macan ya toh. Nggak usah buaya lah, nyambi misalkan ya. Masuk kayaknya kalau nyambi ini. What next? So you guys asked, what's with this building 740 Park that Madonna couldn't get in, Barbra Streisand couldn't get in, and a lot of other people couldn't get in? Well, this is it. It's got 30 apartments, and it is the one building in this country that has the most number of billionaires in it. Richard Lauder, the owner of Estee Lauder, lives here. $4.3 billion net worth. Steven Schwartzman, the owner of Blackstone, worth $33 billion, lives here. Of course, you know Vera Wang. She lives here. Her father used to own here, Vera Wang, which is Wang Computers in the past. David Koch of Koch Industries, which is Dixie cups, as you guys know it, and toilet paper, worth I think $50 billion. Used to live here. He's passed away. Just for the record, Neil Sedaka couldn't get in here. They wouldn't let him in. That's funny. Another billionaire, Israel Englander, lives here. He's worth, I don't know, $30-40 billion as far as I know. I think you get the picture, right? This is the building, people. This is the building of the billionaires. Just let it. So you guys asked, Ini gedungnya para triliuner, bilioner. Bilioner beneran, tadi disebut ada yang hartanya itu 4 sekian triliun ya, kemudian miliar US dollar, ada yang 30 miliar US dollar ya. Tidak semua orang terkenal bisa tinggal di kondominium ini ya. Tidak semua orang, hanya orang-orang tertentu saja yang sudah verified as rich fucking people ya bisa tinggal di sana. Tahlilannya ya apa cak bro? Kalau yo gak kenal tahlilan, cocok kon niku ya apa? Cak. Dulu ketika kuliah itu ada yang dugem-dugem gitu kan. Saya belum kenal dugem waktu itu. Apakah sekarang sudah kenal? Rahasia ya. Cak, aku takut ya, saya tanya. Anak-anak itu dugem itu ya apa sih, Cak? Oh, fungsinya apa sih? Wah, yang sering dugem kita langsung. Kok Jojo, kok niku gak ero, kamu itu nggak tahu Jo. Kalau anak-anak ini ndak dugem itu pusing. Kayak sampean itu kalau nggak ziarah kubur, kalau sampean nggak ikut tahlilan kan gak enak rasanya. Podo sama anak-anak ini kalau nggak dugem, ya itu rasanya gak enak nang awak. Oh alah, begitulah. Ini ngomong apa sampai tebus tahlilan ya. What is this? Last video intermezzo. Most epic door manners video ever. Text. Dallas. Shine. Man. Knack. Bold. Tide. Tide. Clash. Rival. Straight. Joey. Reef. Tsunami. Tsunami. Frenzy. Moxie. Moxie.
Luna. Kawa. Kawa. The most epic. Kere, asu aja tahu disiplin ya. Kelas dunia. Jadi saya pernah dengar, dan karena saya dulu juga ngurusi K9 di Papua, memang anjing ini adalah hewan yang setia sekali dengan tuannya. Hewan yang pack animal, menghormati tuannya. Jadi ada nggak ada makanan, tetap yang dihitung adalah setia kepada tuannya. Jadi kalau sampean bisa mengkondisikan anjing ini ya, itu kelas dunia ini. Contohnya begini, mendidik anjing saja bisa, dan dia mendidik manusia. Pengkondisian, betul-betul pengkondisian ya. Anjing, didik anjing, kelas dunia Pak Bro, kelas dunia. Back to the reality, bahasan utama. Sudah berapa menit? 26 menit bro. Wad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 a. Jadi gini, keinginan untuk beli jajan-jajan tadi itu masalah. Itu diiringi dengan lambaian, siulan iblis bahwa ini adalah investasi. You kalau beli soundcard ini dihitung investasi. You kalau beli ini dihitung investasi untuk YouTube sampean supaya berkembang pesat gitu ya. Kalau ada duitnya enggak masalah. Kalau enggak ada duitnya, lambaian cicilan itu di mana-mana ya. Sedangkan pendapatan dari YouTube juga belum ada. Toh gimana ini? Tapi saya nyadar akhirnya, lah ya dengan hal semacam ini saja sudah lebih dari cukup. Otik kiri kanan sudah lebih dari cukup. Ya sudahlah. Itu masih ada godaan. Loh bro, beda bro. Ini Zoom H5 ini berbeda bro. Sampean bisa nanti ini ngerekam di luar. Sampean bisa nanti ngerekam suara-suara di luar, suara angin, suara kentut. Sembarang sampean bisa rekam. Oh iya ya. Ya tetaplah. Nanti kalau ada uangnya baru beli. Tapi sekarang sih tahan nafsu sih ya. Ini puasa ya. Ini bukan Ramadan tapi ini lagi puasa juga. Padahal yang paling penting dari semua itu adalah bagaimana kita membuat terus-menerus. Ide, kata orang penting ya. Banyak ide itu banyak. Yang penting adalah bikin videonya, eksekusinya Pak Bro. Bahasan itu apa saja, yang simpel-simpel enggak masalah. Pokoknya bikin dulu. Sifatnya gado-gado enggak masalah. Sambil sedikit-sedikit belajar. Keywordnya apa ini yang lagi marak. Harusnya ini pakai, ya apa sih caranya golek keyword itu ya apa sih? Misalkan begitu. Banyak sekali tutorialnya di YouTube. Dan itu yang paling penting menurut saya adalah kesungguhan untuk terus update, kesungguhan untuk terus membuat video, kesungguhan untuk bisa share sesuatu kepada sampean, berbicara positif kepada sampean. Ini yang paling penting bagi saya. Alat semua bisa diakali. Nggak punya kamera ya pakai HP, nggak punya HP ya pinjam temennya. Mentok HP-nya itu misalkan sudah beli HP tapi kentang, asalkan kameranya masih bagus. Ini malam jelek ya, take di siang hari lah. Ini cuma jelek ya, nanti di voice over lah, direkam dahulu. Banyak sekali cara yang bisa kita lakukan, banyak sekali kita bisa ngakali sesuatu dan mengkondisikan dengan situasi yang kita hadapi. Nggak ada duit, nggak usah kakek pola. Ya tuh, mau beli ini beli itu. Ini niatnya investasi bro, untuk YouTube bro, kelas dunia bro. Wis. Enggak cukup tunggu dulu, sabar, bikin dulu dan bikin dulu. Saya kira begitu. Iya tuh, ngomong-ngomong tadi mulai intermezzo 1 2 dan akhirnya sudah menginjak 28 menit. Video ini memang panjang sekali. Saya harap semoga Anda mendapatkan sesuatu something from this video. Terima kasih, like ya, silakan like, kemudian share video ini kalau bermanfaat, sebarkan ke tetangga Anda, mertua Anda, menantu Anda supaya menjadi jembatan silaturahmi bagi semuanya. Gitu saja and bye bye.